Kabupaten Kutai adalah kabupaten yang masuk dalam 4 kabupaten kota terendah di Kalimantan Timur dalam neraca pendidikan tahun 2019 yang hanya mengalokasikan anggaran 16,35% saja. Pertanyaannya Bapak-Bapak, bagaimana komitmen Anda untuk melaksanakan amanat undang-undang dan prioritas program pendidikan apa yang dibutuhkan untuk Kabupaten Kutai Timur? Pasangan calon nomor urut 1, 2 menit waktu untuk Anda. Iya. Kita harus komitmen dan konsisten untuk mematuhi aturan undang-undang itu. Anggaran kita pasti mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 20% tersebut. Kita melihat sekarang, walaupun Kutai Timur sudah dapat penghargaan dari pemerintah, dari sektor pendidikan, tapi kita melihat masih banyak sekolahan yang roboh, masih banyak sekolah yang tidak punya pagar, masih banyak bahkan sekolah yang tidak punya kantor dan kursi. Ini harus dibiayai oleh pemerintah, harus diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itulah anggaran pendidikan 20% itu harus betul-betul bisa diwujudkan. Kalau dikatakan anggarannya nggak cukup, nanti nggak mungkin nggak cukup. Buktinya kita masih bisa membangun fasilitas-fasilitas lain yang tidak prioritas. Tapi fasilitas yang prioritas seperti bangunan alat pendidikan tidak diberikan. Oleh karena itulah, karena kita akan menggelontorkan anggaran 20% untuk pendidikan, kami juga termasuk akan menggratiskan tiap tahun ajaran baru, buku, baju, dan seragam sekolah sampai ke topi kami akan gratiskan apabila kami dipercaya nanti kami akan gratiskan untuk anak-anak didik kita di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga yang seharusnya dipakai untuk beli seragam sekolah oleh orang tua nanti bisa dipakai untuk meningkatkan gizi dan kualitas kecerdasan anak-anak kita nantinya. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 19 detik mungkin menambahkan oleh calon wakil bupati nomor 1. Tentunya ke depannya nggak ada lagi anak-anak kita yang numpang di kepala desa di ruangan kelasnya. Karena tentu Kutai Timur diberi penghargaan Ki Hajar Dewantara, tapi kenapa masih ada anak kita yang numpang di kantor desa? Baik, langsung ditanggapi 1,5 menit untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Cek, ya kalau kita mengikuti aturan, ya kita memang secara gamblang melihat bahwa 20% pendidikan wajib, tapi kita juga mungkin tidak boleh juga mengerdilkan aturan yang lain. Bahwa di situ juga ada 15% untuk perkebunan, 10% untuk ADD, ya, 15% untuk pertanian secara umum, 15% untuk kesehatan. Ini saja sudah memakan sekitar kurang lebih 80% dari APBD kita. Di situ ada lagi kewajiban kita yang wajib untuk kita selesaikan. Salah satunya adalah pembayaran honor, gaji, tunjangan, dan sebagainya. Jadi memang mungkin yang harus bijak kalau menurut saya, mungkin pusat juga harus melihat kondisi keadaan ini, ya. Jangan juga dipaksakan. Kita di daerah dimarahi ketika tidak 20% pendidikan, tapi kita juga diwajibkan untuk menganggarkan 15% untuk perkebunan secara umum, 10% untuk kesehatan secara umum. Jadi di mana porsi kewenangan daerah untuk menentukan, sementara juga ada muatan-muatan lokal yang harus kita penuhi. Mungkin itu tambahan, Pak. Silakan, 20 detik. Ya, saya kira itu hal yang memang harus kita juga perlu dilihat. Artinya pemerataan kesempatan kepada beberapa komponen anggaran kita harus kita bagi sama dengan yang lain. Proporsinya secara proporsional kita melihat kemampuan daerah yang ada dulu, ya. Waktu habis. Oke. Penegasan terakhir bagi pasangan calon nomor urut 1. Ditahan dulu, belum selesai debatnya. Silakan. Kalau kami tidak menawar, 20% angka pendidikan itu wajib dan mutlak. Walaupun yang lainnya juga ada alokasi-alokasi anggaran yang harus dipenuhi. Tapi kita melihat sisi prioritasnya, mana yang lebih penting. Antara 20% dan 15% pertanian, 15% kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya penting. Tapi pendidikan ini adalah sektor paling utama untuk mengembangkan sumber daya manusia. Tergantung pendidikan hari ini, apabila baik, maka kabupaten kita akan datang lebih baik. Oleh karena itulah, ini keluhan dari orang tua, wali murid semuanya. Di saat kami keliling, banyak sekali orang tua wali murid yang mengeluhkan tentang buruknya fasilitas sekolahan, serta pembayaran biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh orang tua wali murid. Oleh karena itulah kami tidak tawar menawar. Kami akan beririt, termasuk biaya kendaraan dinas dan lain sebagainya, akan kami irit untuk memenuhi kebutuhan 20% pendidikan ini. Terima kasih. Baik, silakan tepuk tangan.